siap. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Satu Nusa Satu Bangsa. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsensi Asep, Triyoga hadir. Untuk memulai kita pagi ini, kita speaking sebentar. Tepuk 1, 3. Kita pagi ini akan belajar tentang alat ukur laju aliran. Nah, ini di industri sangat banyak sekali ya. Bagi di daerah kita ini adalah pusat daripada industri minyak bumi dan minyak kelapa sawit. Dalam mengukur laju aliran ini, dalam industri itu sangat penting. Karena apa? Karena untuk mengukur daripada jumlah produksi yang dihasilkan dalam setiap waktunya. Yang berapa ini? Iya, valve atau apa? Ya. Nah, bagaimana pendapatmu? Apakah sama air yang mengalir jika valve dibuka penuh dibandingkan valve yang kemudian dia dibuka setengah? Sama atau tidak? Mana yang lebih laju alirannya? Yang terbuka penuh. Sekarang kita lihat ini gambar apa? Apa kegunaan dari pemasangan valve pada sistem perpipaan tersebut? Ya? Untuk mengontrol laju alir fluida. Untuk mengontrol laju alir fluida. Dalam sistem perpipaan itu, ukuran pipa itu sangat beragam. Nah, menurut Anda, apakah ada hubungan antara ukuran pipa dengan laju alir? Ada yang berpendapat hubungannya apa? Kalau semakin besar ukuran pipa, maka semakin kecil laju alir fluidanya. Nah, selanjutnya pertanyaan ibu yang tadi. Apakah besar kecilnya laju alir fluida berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan? Iya. Pengaruhnya dalam hal apa? Kapasitas. Jika laju airnya besar, maka kapasitasnya akan banyak atau besar ya. Selanjutnya, ibu akan menyampaikan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kompetensi yang akan kita capai itu adalah kompetensi sikap spiritual, kemudian sikap sosial, kemudian ada pengetahuan, ya, kemudian ada keterampilan, ya. Nah, yang menjadi kompetensi dasar kita hari ini adalah, nah, Anda bisa baca yang, nah ini adalah IPK-nya, Anda bisa baca. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, mengkategorisasi jenis alat pengukur laju alir di industri sesuai kebutuhan dengan teliti. Kedua, menentukan jenis alat pengukur laju alir di industri sesuai kebutuhan dengan benar. Ketiga, menganalisis prinsip kerja alat pengukur laju alir di industri sesuai kebutuhan dengan tepat. Ibu akan bagi kelompok, ya, sebanyak 6 kelompok. Nah, kegiatan kita yang pertama adalah mengamati nanti video tentang alat ukur laju aliran fluida ya. Kemudian nanti guru akan menjelaskan materi alat ukur laju aliran. Kemudian nanti Anda akan diskusi. Ya. Sekarang sebelum mulai pembelajaran kita ini berorientasi pada problem yang pertama, mengapa mengukur laju aliran fluida dalam industri sangat penting. Kemudian yang kedua, apakah keuntungan dan kerugian bagi proses industri dengan mengontrol terhadap laju alir fluida ya. Kemudian bagaimana cara pengukuran laju aliran fluida? Jenis alat ukur laju alir fluida yang manakah yang sering digunakan di industri? Nanti akan menjadi bahan pemikiran kita. Selanjutnya, pengukuran aliran untuk mengukur apa? Yang pertama adalah kapasitas aliran, kemudian massa aliran dan aliran. Untuk yang berikutnya, silakan Anda saksikan video ini.
Saya Dimas. Yang video tadi jelas ya? Kita lanjutkan diskusi kita. Di sini yang pertama, orifice flat. Cara kerjanya adalah suatu flat berlubang dimasukkan ke dalam pipa dan ditempatkan secara tegak lurus terhadap flow stream. Ketika fluida mengalir melewati orifice flat tersebut, maka menyebabkan peningkatan kecepatan dan penurunan tekanan. Perbedaan tekanan sebelumnya dan setelah orifice flat digunakan untuk mengkalkulasi kecepatan aliran. Kekurangannya adalah rugi tekanan atau pressure drop. Yang kedua, relatif tinggi tidak dapat digunakan untuk mengukur laju aliran karena cenderung terjadi penyembuhan. Kelebihannya adalah dapat digunakan pada berbagai ukuran pipa. Yang kedua, ketelitian baik jika flat dipasang dengan baik. Yang ketiga adalah harga relatif murah. Ya, silakan Wahyu. Kelebihannya adalah konstruksi sederhana, mudah dikalibrasi, ukuran pipa dapat dibuat persis sama dengan ukuran pipa sambungan, harga pembuatan alat cukup murah, output cukup besar, mudah dalam pemasangan, mudah dalam penggantian. Ada lagi yang ingin menambahkan atau ingin menanggapi? Ketika sampai pada orifice, fluida akan dipaksa untuk melewati lubang pada orifice. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan kecepatan dan tekanan. Laju aliran volume dan laju aliran massa dapat diperoleh dengan persamaan Bernoulli. Tepuk tangan dulu. Perkenalkan, nama saya Aldi, perwakilan dari kelompok Sudirman akan membacakan kesimpulan. Mengapa mengukur laju aliran fluida dalam industri sangat penting? Karena pengukuran laju aliran diperlukan untuk menentukan proporsi dan jumlah bahan yang mengalir masuk dan keluar proses. Dengan kata lain, mengukur laju aliran menunjukkan berapa banyak fluida yang digunakan atau didistribusikan ke dalam proses. Klasifikasi dari alat pengukur laju aliran fluida ini atau flowmeter ini itu berdasarkan tadi ada beda tekanan, ada velocity meter, variable area, perpindahan positif dan mass meter. Kemudian ini adalah orifice plate. Nah, ini ada kita lihat nih bentuknya seperti cincin kan? Nah, ini yang biasa terintegrasi dan dipasang dengan chambers of the sensor, pipa ya. pressure Nah, before and a kita lower lihat pressure after the orifice plate. bagaimana dia This alirannya pressure lihat nih. difference is a direct measure for the flow velocity Nah, and thus the mass and volume flow in itu the ya. pipe. Nampak kan aliran fluidanya ya? The higher the flow velocity, Destination Nah, ini pressure. kita tuh Consider ya. a piezometer Nah, kita tube. lihat. Piezometer tube is just used to calculate the static pressure. By Nah, measuring pitot ini atau tabung pitot ini dimasukkan ke dalam forces against suatu gravity. bidang aliran, ya, aliran The fluid flow, is ya. static, Dimana relative to kemudian moving fluid. eh, Hence, it is titik normally tersebut dia static sebagai pressure. titik stationary. The Jadi ada pressure titik height would be safe. statis, In ya. theory, the flow Nah, is kemudian steady. juga ada titik dinamisnya, ya. Kemudian But what eh, if we tekanannya replace kemudian it dibandingkan, with ya, dan digunakan untuk mengkalkulasi the kecepatan aliran height of the atau flow water increases? velocity, ya. Extra height is called Tabung pitot dynamic ini pressure. atau Caused pitot due to saat ini stagnation dia dapat pressure. mengukur flow velocity pada When the titik water particle enters the pengukuran. Nah, lihat contact ini sheet, adalah its tekanan velocity will be dinamisnya. dynamic pressure. Lihat tekanan dinamisnya. Jadi yang sebelah sini adalah tekanan statis, ya, dia tidak bergerak kalau dinamis, ya. And stagnation pressure is the total sum of static and dynamic Nah, pressure. seperti itu. Saya akan menunjukkan satu pelajaran atau manfaat kita belajar pada hari ini, yaitu pengukuran aliran, yang mana dalam sebuah industri seringkali dijumpai pipa-pipa yang gunanya untuk mendistribusikan bahan baku produksi. Kualitas aliran bahan produksi dalam bentuk fluida pada setiap proses produksi perlu diketahui melalui pengukuran aliran fluida. Saya di sini akan menceritakan kembali apa pelajaran yang sudah kita pelajari. Kita menjelaskan mengapa pengukuran laju aliran diperlukan. Pengukuran laju aliran fluida diperlukan untuk menentukan proporsi dan menentukan jumlah bahan yang mengalir masuk dan
keluar proses. Dengan kata lain, pengukuran laju alir fluida diperlukan untuk menunjukkan berapa banyak fluida yang digunakan atau didistribusikan ke dalam proses. Alhamdulillah pada tuntas ya. Alhamdulillah. Ada soal, Ibu lihat ada beberapa soal yang hot yang kita bahas. Seorang engineer disuruh atasannya untuk mengambil alat pengukur laju aliran di gudang alat, di mana ia mendapatkan pedoman bahwa alat pengukur aliran fluida yang berbentuk pelat tipis yang terbuat dari bahan stainless steel dengan lubang pada bagian tengahnya yang kemudian dipasang pada pipa air. Alat yang dimaksud adalah C. Apa alatnya namanya? Orifis plate ya. Nah, selanjutnya untuk pekan depan Ibu akan memberikan tugas berupa pembuatan video mengenai penggunaan alat pengukur laju alir di industri yang dikumpulkan nanti melalui YouTube. Pekan depan videonya ini nanti akan Ananda presentasikan. Oke, sudah berakhir pembelajaran kita hari ini. Siap. Belum mengakhiri pelajaran, maka kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.